Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan euforia terkait prestasi atlet kita di Olimpiade Tokyo 2020 masih terus berlangsung. Pekan ini menjadi kabar baik, kabar bahagia di tengah ya mungkin banyak keterbatasan kita di dalam eh, menjalani hidup di tengah pandemi ini. Nah, di segmen ini kalau tadi saya sudah berbincang dengan Humas PBSI dan juga ada Dokter Dika dari dokter pendamping atlet Olimpiade Tokyo yang sekarang sudah tiba dan sedang karantina di hotel. Dan selanjutnya kita akan tersambung melalui Zoom call, ini luar biasa, spesial sekali ada Bapak Menpora kita, Pak Zainuddin Amali. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat Pak. Salam sehat, salam Iya, bugar, salam sebelumnya olahraga. saya mengucapkan selamat untuk kita semua, untuk Menpora juga dan PBSI, cabur-cabur lainnya atas prestasi ini. Tentunya kita bangga sekali dan saya kemarin sempat dengar pidato Bapak di bandara ketika menyambut bahwa kita langsung tancap gas karena 2024 Prancis sudah menunggu ya Pak ya. Iya betul. Seperti apa Pak itu? Ya, Nah, kita sekarang sudah menetapkan bahwa Olimpiade itu menjadi sasaran utama kita. Oke. Karena Olimpiade itu adalah tempat tertinggi untuk perhelatan pertandingan olahraga dunia. Baik. Nah, selama ini kita belum menempatkan itu, masih kadang kita menyamakan SEA Games sama dengan Olimpiade, capaian Asian Games. Nah, sekarang kita robah, kita mendesain ulang atas arahan Bapak Presiden bahwa yang kita harus tuju itu adalah Olimpiade. Asian Games dan SEA Games hanya sasaran antara saja. Oleh karena itu, maka di depan kita apa? Di depan kita adalah Olimpiade Paris 2024. Betul. Harus segera mempersiapkan dan kita berharap bahwa basis perolehan medali atau prestasi kita bisa lebih meluas lagi, tidak hanya di bulu tangkis dan angkat besi, tetapi cabang-cabang lainnya. Nah, itulah kami membuat Grand Design Olahraga Nasional dan di situ kita sudah tentukan mana cabang-cabang olahraga yang cocok dengan fisik orang Indonesia, yakni yang mengandalkan teknik dan akurasi, sehingga kita gampang mengukurnya. Bagaimana itu? Tentu kita harus mencari talenta dari daerah, kemudian kita bawa sampai ke tingkat nasional, dan secara berjenjang, terstruktur, serta harus masif ini dilakukan. Nggak bisa hanya sekedar kita yang penting sudah dapat satu itu terus. Itu tidak bisa lagi. Cara kita membina harus kita robah. Kita harus review. Jadi Grand Design ini tadi adalah rencana jangka panjang dan kita lihat bagaimana nanti tidak hanya badminton atau bulu tangkis dan angkat besi, namun juga ada cabang-cabang lainnya Pak ya. Nah, kalau yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira cabang apa lagi yang Indonesia kita ini punya potensi untuk bisa berbicara di Olimpiade? Ya, untuk yang terdekat dulu Olimpiade Paris, itu selain bulu tangkis dan angkat besi, kita punya panjat tebing. Karena itu dipertandingkan, yang karena kita punya juara dunianya. Juara dunia panjat tebing itu kita punya, maka itu yang akan kita dorong. Kemudian panahan akan kita kuatkan. Kemudian juga menembak. Menembak nih, atlet menembak kita ini atlet masih sangat muda, sangat junior. Tinggal diberi kesempatan saja dia untuk bertanding di level internasional. Secara mental dia kuat. Dan tentu ya, cabang-cabang yang ada di dalam Grand Design itu yang akan kita dorong, kita kuatkan. Luar biasa. Semoga plan ini jalan dan kita tadi ya Pak punya banyak sekali atlet yang punya prestasi. Karena kalau bicara regenerasi sebenarnya kita punya banyak sekali atlet-atlet baru yang mungkin tadi seperti Pak sebutkan bahwa butuh panggung yang lebih sering untuk tampil lagi di internasional ya Pak Amaludin ya. Ya betul. Jadi Olimpiade ini berbeda dengan event-event yang lainnya. Tekanannya lebih besar, tekanannya lebih berat. Maka selain fisik, kemudian kemampuan kemampuan strategi, kemampuan teknik, mental.
Kita lihat banyak unggulan-unggulan yang bertumbangan di awal-awal. Karena apa? Ya karena pengaruh tekanan yang sangat luar biasa itu. Itu yang membuat kita harus benahi semuanya itu. Saya setuju, mental itu juga sangat diperlukan. Karena bicara Olimpiade, levelnya dunia ya Pak, bukan Asia Tenggara atau Asian atau Asia seperti itu. Jadi level tertinggi untuk kompetisi olahraga sendiri. Nah Pak, kalau kita bicara ya dengan prestasi Grecia dan juga Apri dan juga Eko dan teman-teman lain yang mendapat medali, ini semoga banyak menjadi inspirasi anak muda untuk semakin punya kemauan. Kalau ya cita-cita jadi atlet, it's really okay ya Pak ya, karena kita pengen banyak sekali anak-anak muda punya tadi termotivasi. Nah kalau Pak Zainuddin sendiri, pesannya untuk anak-anak muda yang mungkin punya keinginan, ya apalagi mereka yang masih muda, harus seperti apa untuk bisa nantinya mengharumkan nama bangsa dan ya, bergabung di pelatnas atau seperti apa Pak pesannya? Iya, kepada seluruh anak-anak muda, terutama mereka yang di dalam usia-usia talenta, yakni yang sekarang ini di SMP, SMU, saya kira olahraga menjadi salah satu pilihan untuk karir ke depan. Ini akan semakin baik karena pemerintah menyiapkan satu grand design termasuk bagaimana mereka purna prestasi. Oleh karena itu jangan menghindar. Kalau memang Anda berminat untuk jadi atlet, jangan terlalu banyak hal yang dipikirkan bagaimana masa depan, bagaimana ini. Kami akan juga menyiapkan itu, termasuk sekolahnya mereka. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan kurikulum khusus untuk para atlet, supaya mereka secara akademik tidak tertinggal, tetapi prestasinya tetap ada. Dan juga untuk masa depannya, saya sudah bicara dengan beberapa kementerian. Seperti contoh sekarang, hasil dari Asian Games bagi atlet-atlet yang berprestasi itu ada kira-kira sekitar 300-an ya, yang menjadi PNS. Bagi mereka yang mau jadi PNS itu ada di tempat kami, sehingga masa depannya terjamin. Nah, oleh karena itu kita atau saya berharap terhadap anak-anak muda, Anda geluti cabang olahraga yang Anda sukai. Mudah-mudahan Anda tekun dan akan berprestasi di situ, dan itu akan menjadi masa depan Anda. Jadi jangan takut untuk punya cita-cita atlet ya Pak ya, punya mimpi, tapi harus kerja keras di situ ya Pak ya. Iya betul. Pak Zainuddin, kalau bicara juga mengenai kembali kita ke Olimpiade Tokyo ya, ada 1 emas, 1 perak, 3 perunggu. Evaluasinya Pak, apakah ini hasil yang cukup paling tidak tradisi emas terus kita jaga ya Pak. Kalau dari Menpora sendiri, dari pemerintah, apa evaluasi ya untuk Tokyo 2020 ini? Ya, secara umum kalau kita memakai ukuran capaian medali, apa yang sudah kita hasilkan ini sudah sesuai dengan bahkan melampaui sedikit dari apa yang kita hasilkan waktu di Rio de Janeiro tahun 2016. Tapi dengan adanya grand design, kita merubah cara kita untuk menetapkan target. Karena ini Olimpiade, maka kita targetkan perubahan atau perbaikan ranking. Nah tentu sekarang ini karena kita masih di awal-awal, yang pertama harus merubah paradigma kita, melihat Olimpiade sebagai tujuan utama, dan peringkat-peringkat itu juga harus ditopang atau didorong oleh cabang-cabang yang lainnya. Sekarang memang kita masih bertumpu di bulu tangkis dan angkat besi. Ke depan sebagai evaluasi, kita tidak boleh lagi bertumpu hanya di cabang-cabang olahraga tertentu, tetapi kita harus bisa mendorong ada cabang lain yang bisa berkontribusi untuk perbaikan peringkat
itu. Jadi itu yang menjadi evaluasi sementara, tetapi secara keseluruhan nanti setelah mereka karantina, kita akan duduk dengan para pelatih, dengan pimpinan cabur, kemudian dengan NOC, karena Pak Ketua Umum masih ada di Jepang sekarang dengan CDM. Kita akan buka semuanya, sehingga itu menjadi catatan evaluasi kita untuk Paris 2024 yang akan datang. Pak Zainuddin, ini kalau saya boleh tanyakan juga, sebenarnya sudah banyak beredar di media sosial apresiasi ya dari pemerintah untuk para peraih medali di Olimpiade. Kalau boleh tahu Pak, mungkin boleh dipertegas ya, atau ada info terbaru apa nih apresiasi pemerintah untuk teman-teman kita yang berprestasi di Olimpiade, Pak? Ya, pasti. Saya sampaikan dalam kesempatan ini pasti pemerintah akan memberi penghargaan dan apresiasi, ya. Tetapi sekarang kami sedang mendiskusikan di internal, dan juga apa yang beredar itu adalah bukan informasi resmi dari kami. Jadi saya belum menyampaikan apapun tentang apa yang beredar di masyarakat. Kemudian kan ada rencana mereka akan diterima langsung oleh Bapak Presiden di istana. Nah, saya tentu harus koordinasi. Jadi besaran dan timingnya itu nanti akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Baik, ya. Jadi ini nanti officialnya diumumkan nanti ya Pak ya. Kalau tadi kita lihat bagaimana, tapi kita sangat luar biasa bagaimana pemerintah dan juga pihak-pihak lain, swasta juga mengapresiasi teman-teman kita Olimpian ini yang berprestasi. Semoga ini juga jadi tadi trigger, motivasi untuk anak-anak muda kalau punya prestasi, ternyata banyak hal yang bisa kita dapat ya Pak. Apalagi tujuannya untuk mengharumkan nama bangsa ya Pak Zainuddin ya. Iya, betul sekali. Baik, Pak Zainuddin, terima kasih atas waktunya. Dan sekali lagi kita semua berbahagia, bangga. Ini jadi paling tidak kabar bahagia di tengah pandemi untuk Ibu Pertiwi. Pak Zainuddin, terima kasih, sehat-sehat. Insya Allah ketemu lagi kita ngobrol, Pak. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikianlah segmen ini di Indonesia Bicara. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami.